Berani nantang, Amin Rais harus gentleman, puji Jokowi soal blok rokan. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Tiga tahun lalu, Amin Rais menantang keberanian pemerintah untuk mengembalikan pengelolaan salah satu ladang minyak terbesar di Indonesia, yaitu Blok Rokan ke pangkuan Ibu Pertiwi. Kalau Blok Rokan kembali ke Indonesia, itu berarti pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sudah terpenuhi. Apalagi kalau Blok Rokan menjadi semacam contoh yang bagus, blok-blok lain termasuk Freeport, tambang minyak dan mineral juga bisa kembali, kata Amin saat itu. Pengembalian pengelolaan Blok Rokan ke Indonesia, khususnya PT Pertamina, menurut Amin merupakan sebuah aksi patriotik yang membela bangsa. Dia menantang keberanian Presiden Joko Widodo. Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani nggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin. Chevron sendiri sudah puluhan tahun, hampir 1 abad mengelola Blok Rokan, dan mendapatkan perpanjangan kontrak 1 kali jangka waktu 20 tahun sebagai pengelola. Sesuai pasal 14 Undang-Undang Migas nomor 22 tahun 2001, perpanjangan kontrak hanya dapat diberikan selama 20 tahun. Artinya tahun 2021 Indonesia punya kesempatan untuk mengambil alih blok tersebut. Dan 3 tahun kemudian, yaitu per tanggal 9 Agustus 2021, Blok Rokan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sumber daya alam yang selama ini banyak dikelola pihak asing, perlahan tapi pasti, satu persatu berhasil diambil alih lagi. Kenapa ini sangat penting? Karena menurut Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, Blok Rokan diperkirakan memiliki cadangan minyak sekitar 1,5 miliar hingga 2 miliar barrel, yang senilai dengan harga 70 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 1.008 triliun rupiah yang dikeluarkan Pertamina untuk mengelola wilayah kerja minyak dan gas rokan selama 20 tahun ke depan. Saya melihatnya masih cukup worth it, karena informasi potensi di sana masih 1,5 miliar sampai 2 miliar barrel dan potensi masih cukup besar. Tinggal bagaimana dioptimalisasi sama PHR atau Pertamina Hulu Rokan, katanya. Blok Rokan adalah ladang minyak terbesar kedua setelah Blok Cepu, akan membantu memenuhi target lifting minyak mentah Kementerian ESDM yang mencapai 1 juta barrel per hari atau BOPD pada 2030. Alasan lain kenapa ini penting adalah karena ini membuktikan pemerintahan Jokowi menorehkan banyak prestasi dalam merebut kembali pengelolaan sumber daya alam. Ini juga membuktikan bahwa tidak ada presiden manapun yang bisa seperti Jokowi saat ini. Dan yang paling penting adalah ini sekaligus menampar Amin Rais yang 3 tahun lalu memberikan tantangan kepada Jokowi untuk ambil alih Blok Rokan. Artinya kita harus mendesak Amin Rais untuk memuji atau minimal berterima kasih kepada Jokowi, meskipun kita tahu orang seperti dia lebih memilih pura-pura tidak mendengar kabar ini, dan baru akan muncul kalau ada berita kurang sedap yang menimpa pemerintah. Mari kita ingat-ingat bagaimana gebrakan dan keteguhan Jokowi mengambil alih aset alam Indonesia dari tangan asing. Yang paling memorable tentu saja Freeport, tambang emas yang sangat besar ini akhirnya direbut kembali setelah pertama kali beroperasi di tahun 1973. Siapa presiden yang kasih izin ya? Pura-pura gak tahu aja deh. Selanjutnya adalah Blok Mahakam. Kontrak Blok Mahakam habis pada tahun 2017 dari Total, E&P Indonesia, dan Impact Corporation. Setelah diambil alih, pemerintah menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur kepada PT Pertamina per 1 Januari 2018. Blok Mahakam sebelumnya dikelola oleh pihak asing selama kurang lebih 50 tahun. Selanjutnya adalah Newmont. Pemerintah juga berhasil merebut kembali kegiatan penambangan tembaga di NTB dari tangan perusahaan Amerika Serikat PT Newmont Nusa Tenggara. Diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energy. Setelah itu kemudian PT Newmont Nusa Tenggara diubah nama menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Selain merebut kembali aset Indonesia dari tangan asing, Presiden Jokowi juga menjaga agar sumber daya alam tidak jatuh kembali dengan cara yang sama. Salah satunya adalah nikel. Nikel melimpah, merupakan tambang masa depan karena dapat diolah jadi bahan baku baterai untuk kendaraan listrik. Jokowi tidak ingin lagi asing masuk dan menguras nikel lalu dibawa ke negaranya. Asing harus investasi dan mengolahnya jadi barang pakai yang siap diekspor. Sudah cukup? Jokowi hebat kan? Mana Amin Rais ya? Udah nongol belum? Bagaimana menurut Anda? Jokowi bakal hajar PDIP jika Mega CS jual bacot, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwar.com. Bagi yang concern terhadap politik pasti sangat paham bahwa dalam politik tidak ada kawan dan musuh abadi.
Politik dalam praktiknya merupakan proses untuk mempertahankan dan mengambil bagian dalam kekuasaan. Karena ini soal kekuasaan, maka berlaku dalil tidak ada kawan atau lawan yang abadi di politik. Yang kemarin musuh sekarang kawan, yang kemarin kawan menjadi lawan. Politik itu memang begitu wataknya. Jokowi dan Prabowo adalah contohnya. Jadi saya tidak heran jika kebetulan Anda membaca judul artikel yang saya pilih sampai Anda mengernyitkan dahi. Karena memang demikianlah watak politik, apapun bisa terjadi. Jika kepentingan bersama menjadi pondasi dan saling menguntungkan, maka jadi kawan. Jika kepentingannya tidak terakomodir, bahkan sampai merugikan bisa menjadi lawan. Dan kita sebagai rakyat jelata hanya dapat menyaksikan para politikus itu saling berebut panggung. Kita penonton tapi di satu sisi juga memberikan suara saat pemilu. Nasib rakyat ya begitu, mau misuh ya percuma, malah nambahi dosa, ya sudah terima saja. Dan itulah yang akhir-akhir ini terjadi pada pemerintahan Jokowi yang sudah masuk di tahun kedua dan periode keduanya memimpin Republik Indonesia, yang artinya Jokowi sudah berkuasa selama 7 tahun dan pada 2024 mengakhiri masa jabatannya. Pandemi COVID-19 ini telah membawa dampak nyaris di seluruh sendi kehidupan masyarakat, tak hanya di Indonesia tapi juga dunia. Jika sebentar saja kita tengok kondisi di negara-negara lain, banyak masyarakat mereka yang protes melakukan demo, menuntut Perdana Menteri atau Presiden mereka mundur. Dan celakanya yang memantik masyarakat protes adalah para politikus di dalam negeri mereka sendiri. Biasanya para oposisi atau kelompok yang memiliki kepentingan untuk berkuasa. Rakyat yang jadi korban hanya diperalat. Taubahnya di dalam negeri kita Indonesia. Hanya saja sejauh ini protes atau demo yang terjadi, negara kita masih dapat diredam. Tapi perlu diingat ini seperti bom waktu, sewaktu-waktu bisa saja meledak. Jika para politikus di Indonesia terus-menerus membombardir kritik kepada pemerintahan Jokowi, memanfaatkan situasi. Untuk itu, para aparat dan yang berkaitan tidak boleh lelah dan lengah, harus terus waspada dan siaga. Sekecil apapun pergerakan yang berpotensi merusak, baik yang datang dari kelompok atau masyarakat harus dapat dicegah. Jika salah memetakan, dapat bubrah. Saya melihat usaha bermain api dengan memanfaatkan pandemi ini tidak hanya datang dari oposisi, tapi sekarang juga datang dari partai koalisi. Tentu situasi ini cukup membuat masyarakat jadi makin sumpek. Banyak yang berasumsi jika partai hanya mementingkan kelompok mereka sendiri. Rakyat hanya dijadikan alasan pembenaran atas apa yang sedang terjadi. Semua bicara atas nama rakyat. Partai koalisi yang sekarang sedang bermain api sampai detik ini adalah PDIP. Padahal PDIP adalah partai koalisi pendukung utama pemerintahan Jokowi. Melalui PDIP dan partai koalisi Jokowi naik menjadi Presiden RI. Tapi kini PDIP ikut memanfaatkan situasi, taubahnya partai oposisi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri merestui manuver para kadernya atau anak buahnya. Dimotori oleh Puan Maharani yang tidak lain anaknya sendiri, menyerang Jokowi dan para menterinya. Hal ini dipicu karena iri dan dengki partai PDIP yang kepentingannya tidak terakomodir. Megawati Ketua Umum PDIP tidak rela jika Jokowi memberikan panggung nasional kepada menteri yang bukan kader dari PDIP. Seperti kita ketahui untuk penanganan COVID-19 secara nasional diserahkan kepada 2 menteri senior yang datang dari Golkar, masing-masing Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto. Bagi rakyat tidak penting siapa yang mengomandani situasi saat ini. Rakyat hanya ingin situasi dapat segera terkendali. Jadi para partai yang ribut soal kepentingan sudah pasti akan berhadapan dengan rakyat. Jadi para partai yang meributkan soal kepentingan sudah pasti akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat sekarang sudah cerdas, mana tokoh atau partai yang serius bekerja untuk rakyat atau yang sekedar memanfaatkannya saja. Hukuman yang paling tepat adalah saat pemilu nanti. PDIP beranggapan jika penunjukan 2 tokoh Golkar itu sampai detik ini belum memberikan dampak yang positif terhadap pandemi. Tak kurang para kader PDIP memprotes lambatnya penanganan COVID-19 yang sejak awal tak dilakukan lockdown. Mempermasalahkan biaya yang ditimbulkan sampai-sampai yang bikin kita tidak habis pikir adalah prestasi pemerintahan Jokowi telah sukses pertumbuhan ekonomi menjadi positif naik hingga 7,07% pun oleh kader PDIP itu dikatakan sebuah kebohongan. Secara sederhana Megawati ingin Jokowi memberikan porsi lebih besar penanganan COVID-19 ini kepada kader-kader PDIP yang berada di pemerintahannya bukan kepada politikus Golkar. Memang jika dilihat praktis hanya Menteri Sosial Tri Risma hari ini saja yang mewakili dari PDIP. Itu pun karena Menteri Sosial sebelumnya yang juga dari kader PDIP melakukan korupsi menyunat bansos Rp10.000 per bungkus yang sedianya diberikan kepada rakyat. Jadi tagline Partai Wong Cili yang selama ini digembar-gemborkan oleh PDIP dipertanyakan prakteknya. Coba kita pikirkan dengan akal sehat dan waras. Kader PDIP Julian Batubara ini korupsi saat rakyat sedang kesusahan.
tidak tanggung-tanggung totalnya disinyalir 17 miliar. Pejabat yang korupsi di masa bencana sedang menerpa rakyat, hukuman yang pantas adalah hukuman mati. Contoh Juliari Batubara, ini penting saya utarakan agar PDIP tidak hanya berpikir kepentingan semata. Saat kadernya memberi tanggung jawab atau memanfaatkan kesempatan, PDIP bisa saja ngeles yang dilakukan Juliari Batubara bukan atas nama PDIP tapi itu oknum. Memang betul, tapi Juliari kader PDIP itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menuju kader Golkar tentu berdasarkan pengamatan dan kemampuan. Bagaimanapun, yang mengetahui kemampuan setiap pembantunya adalah sang presiden yang sudah bekerja sama selama 7 tahun terakhir ini. Rakyat juga sudah melihat kesungguhan pemerintahan Jokowi dalam mengatasi pandemi. Mestinya janganlah hanya dengan kepentingannya tidak terakomodir, kemudian ikut merecoki pemerintahan yang sah. Alasan Megawati yang takut suara PDIP turun karena gagalnya Jokowi mengatasi pandemi hanyalah bualan. Perlu sepertinya kader PDIP buka matanya, 85 juta suara nasional rakyat dukung Jokowi di tahun 2019, dan dari PDIP sumbang 27 juta suara nasional. Jadi ada 58 juta rakyat Indonesia yang memilih Jokowi tidak melalui PDIP. Suara di luar PDIP adalah suara rakyat yang melihat ketokohan Jokowi. Padahal jika mau jujur, 27 juta suara yang berhasil PDIP kumpulkan di dalamnya juga ada sumbangan suara karena melihat sosok Jokowi. Atau istilahnya PDIP mendapat efek jas ekor karena Jokowi. PDIP ini harusnya bersyukur atas kelahiran Jokowi bukan malah memusuhi. Jadi tren ini terus-menerus dihembuskan oleh PDIP. Maka tak menutup kemungkinan tahun 2024 suara nasional PDIP bakal turun bebas. Turun bukan karena alasan-alasan soal pandemi, tapi turun karena bacotan para kadernya yang membuat rakyat sudah muak. Dan turunnya suara nasional juga dapat dipicu karena ngototnya Puan anak Mega yang tidak introspeksi diri jika sosoknya tidak menjual untuk pentas nasional. Sekarang tidak penting harus dari golongan darah biru, dinasti ningrat atau ningratan, tapi kinerja. Sesederhana itu. Demikian salam